Om Swastiastu. Saya Lanang Astawa dan saya absen 10. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek MBPW yang saya buat. Pada bagian pertama yaitu ada konsep produk. Oke, yang pertama adalah saya ingin membuat salah satu paket wisata yang mencakupi keindahan alam. Secara spesifik, saya mengambil keindahan bawah laut. Paket tur wisata ini tidak hanya untuk memanjakan mata para wisatawan, tapi kita juga mengajak para wisatawan untuk melakukan kegiatan, yang dimana itu akan membuat pengalaman yang berkesan bagi para wisatawan. Saya juga berniat agar tur ini para wisatawan itu bisa mendapatkan suatu informasi ataupun pendidikan terkait bawah laut. Maka dari itu, paket wisata ini saya memberi suatu kegiatan seperti snorkeling atau diving dan ke suatu konservasi penyu, yang dimana itu akan menambah wawasan para wisatawan sekaligus menambah experience wisatawan, sehingga mereka tidak akan mudah untuk melupakan suatu kegiatan tersebut. Selain itu, saya juga menawarkan keindahan sekitar pantai ataupun keindahan dari sekitar desa. Oke, nama produk yang saya buat yaitu The Beauty of Pemutaran, an Unrivaled Underwater Paradise. Destinasi ini berada di Desa Pemutaran, Buleleng, Bali. Target pasarnya secara demografi adalah usia 18 hingga 40 tahun, wisatawan domestik maupun mancanegara. Psikografis adalah pecinta alam ataupun orang yang suka diving atau snorkeling, dan eco-traveler. Secara perilaku aktif dan menyukai kegiatan-kegiatan yang terkait alam ataupun eksplorasi alam. Unique Selling Proposition atau USP, keindahan bawah laut dan berupa keindahan bawah laut yang sangat khas, autentik, dengan beberapa patung khas Bali di bawah laut itu yang hanya ditemukan di Desa Pemutaran saja, serta edukasi konservasi laut dan terumbu karang, serta suasana pantai yang tenang dan tidak ramai. Secara di Buleleng itu tidak seramai Bali Selatan, yang dimana para wisatawan mungkin akan mendapatkan ketenangan yang lebih baik dibandingkan wisata di bagian Bali Selatan. Baik, bagian selanjutnya adalah bagian perencanaan produk. Kali ini kita ada 4 tahap. Yang pertama itu tahap persiapan, pengemasan produk, promosi, dan operasional. Di tahap persiapan kali ini kita memerlukan koneksi dengan vendor dan memerlukan perizinan. Dalam tahap pengemasan produk, kita perlu penyusunan itinerary dan harga. Dan selanjutnya adalah bagian promosi agar calon wisatawan itu tahu. Kita memerlukan media sosial, terutama Instagram atau TikTok, karena dengan dua media sosial itu kita lebih mudah mendapatkan view ataupun kesempatan dalam penjualan produk kita. Dan kita juga perlu kerjasama dan promosi dengan agen perjalanan. Dan yang terakhir adalah tahap operasional. Tentu kegiatannya adalah pelaksanaan wisata. Baik, di selanjutnya adalah kita membahas anggaran estimasi. Di anggaran estimasi ini ada dua, yaitu fixed cost dan variable cost. Di fixed cost ada tour guide, kurang lebih menghabiskan biaya sekitar 2 juta rupiah. Selanjutnya ada sewa kapal atau boat yang digunakan untuk snorkeling atau diving, mungkin menghabiskan biaya sekitar 1 juta rupiah, dan biaya operasional dan perizinan mungkin menghabiskan biaya sekitar 500.000 rupiah. Untuk variable cost ada transportasi, menghabiskan biaya rata-rata yaitu 800.000 rupiah, akomodasi 3 hari 2 malam menghabiskan biaya 1.200.000 rupiah, konsumsi 3 hari menghabiskan biaya 600.000 rupiah, alat snorkeling atau diving menghabiskan biaya sekitar 450.000 rupiah, dan tiket wisata serta konservasi menghabiskan biaya 150.000 rupiah. Baik, selanjutnya adalah sumber daya yang dibutuhkan. Di sini ada 3, SDM, vendor, dan fasilitas.
tentu SDM yang kita butuhkan adalah tour guide. Selanjutnya adalah instruktur snorkeling atau diving yang profesional dan local guide. Untuk vendor, kita perlu jasa kapal. Jasa kapal yang dimaksud adalah jasa kapal atau boat yang digunakan untuk mencari spot untuk snorkeling. Selanjutnya adalah penginapan, homestay atau hotel lokal, dan penyedia sewa alat snorkeling atau diving. Untuk fasilitasnya ada alat snorkeling, P3K, dan tabung oksigen. Selanjutnya adalah potensi risiko dan strategi mitigasi yang kita lakukan. Jika cuaca buruk, kita mungkin akan melakukan penyesuaian jadwal. Dan jika cuaca itu tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan snorkeling atau diving, mungkin kita akan memberi edukasi tentang laut secara mendalam dan menyenangkan. Untuk keselamatan, sebelum kita melakukan kegiatan snorkeling atau diving, kita perlu briefing. Maka dari itu kita membutuhkan SDM yang profesional dan SOP keselamatan. Untuk lingkungan, kita perlu membatasi para jumlah wisatawan agar kita dapat menjaga lingkungan. Baik, sekarang adalah bagian pengembangan produk. Yang pertama ada itinerary. Kita di sini menghabiskan waktu 3 hari. Untuk hari pertama yaitu kedatangan wisatawan di Bali dan dilanjutkan dengan perjalanan menuju ke pemutaran. Yang kita lakukan yaitu check-in di penginapan, dan untuk kegiatannya adalah kegiatan yang santai seperti menikmati pantai dan menikmati sunset. Di hari kedua yaitu kegiatan utamanya yaitu snorkeling di pantai pemutaran atau melakukan diving, itu opsional, dan kunjungan ke konservasi penyu. Dan hari ketiga adalah melakukan wisata di sekitaran desa atau ke UMKM lokal. Kita bisa belanja oleh-oleh, dan selanjutnya adalah persiapan untuk pulang dan kembali. Untuk akomodasi dan transportasi, akomodasinya adalah homestay atau hotel lokal, dan transportasinya yang diperlukan adalah perahu atau boat untuk spot diving. Untuk paket harga, di sini kita menjual harga Rp5.094.000 per pax. Ini kita sudah hitungkan sesuai rumus dengan mengambil keuntungan 25% dari harga sebelum dijual. Dari harga total keseluruhan, kita mengambil keuntungan 25%. Dan untuk BEP-nya itu adalah 2 pax. Jadi minimal 2 pax untuk mendapatkan keuntungan yang baik atau maksimal. Baik. Selanjutnya adalah tahapan implementasi. Di tahapan ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah proses pemesanan dan pembayaran, mitra atau vendor yang terlibat, SOP, tour guide, dan komunikasi dengan wisatawan. Untuk proses pemesanan dan pembayaran, bisa melalui WhatsApp ataupun melalui media sosial. Jika melalui media sosial sudah tertera link untuk mengisi data yang berupa Google Form. Dan untuk pembayaran bisa melalui cash dan bisa melalui transfer m-banking dan e-wallet. Untuk mitra atau vendor yang terlibat yaitu jelas penginapan sekitar atau penginapan lokal, operator diving atau snorkeling, dan pihak konservasi penyu. Dan untuk SOP tour guide, yang paling pertama itu adalah briefing terkait keselamatan. Selanjutnya adalah mendampingi wisatawan dan memberi edukasi terkait lingkungan sekitar tempat wisata. Yang terakhir adalah komunikasi dengan wisatawan. Terdapat 3 tahapan: sebelum, selama, dan setelah. Sebelum kegiatan berlangsung, kita harus memberikan informasi terkait perjalanan. Dan selama kegiatan berlangsung, kita berkomunikasi melalui WhatsApp group. Dan setelah kegiatan berlangsung, kita melakukan survei dan rating kepuasan.
Dan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Terdapat 3 bagian: KPI, metode feedback, analisis kepuasan, dan frekuensi evaluasi. Di tahapan KPI, kita menggunakan rating kepuasan pelanggan 4 hingga 5 bintang atau rating. Dan ketetapan jadwal dan keamanan dalam perjalanan. Itulah guna dari komunikasi pada setelah kegiatan, agar kita mengetahui hasil dari rating kepuasan wisatawan. Selanjutnya adalah metode feedback. Metode feedback kita melalui Google Form dan melalui review dari media sosial, atau mungkin bisa juga melalui Google Rating. Untuk analisis kepuasan bisa melalui skor rata-rata dan saran serta kritik. Dan untuk frekuensi evaluasi, kami melakukan evaluasi setiap selesai perjalanan. Untuk tahapan selanjutnya adalah tahapan peningkatan. Di tahapan peningkatan ini kita bisa ada 3 bagian: pemanfaatan, evaluasi, inovasi, dan rencana jangka panjang. Untuk bagian pemanfaatan evaluasi, kita dapat meningkatkan dan memperbaiki layanan serta itinerari dari evaluasi tersebut. Untuk inovasi, kita bisa membuat paket diving lanjutan seperti dengan memberikan edukasi yang lebih mendalam atau mungkin pengalaman yang lebih menyenangkan, dan mungkin juga bisa membuat jasa foto pada saat diving di spot-spot ikonik di pantai pemutaran. Selanjutnya untuk rencana jangka panjang, kita berharap bisa bekerja sama dengan desa secara resmi dan konservasi laut. Oke, segitu dari presentasi dari saya. Saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.